Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvina Lestari dengan NIM 43225108 dari kelas HIP 1A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis surveillance kesehatan kerja pada PT X tahun 2018 sampai 2019. Ada dua topik utama yang akan saya bahas. Pertama, soal kebiasaan merokok dan keluhan pernafasan, dan yang kedua soal paparan kebisingan dan gangguan pendengaran pada pekerja. Sebelum masuk ke data detail, saya akan menampilkan gambaran umum tren yang terjadi selama 2 tahun pengamatan. Pada grafik kiri terlihat bahwa jumlah perokok aktif di PT X relatif stabil, yaitu 62 orang di tahun 2018 maupun 2019. Namun yang perlu diperhatikan, pekerja yang merokok dan mengalami keluhan pernafasan justru meningkat dari tahun 2016 hingga 2019, dari 6 orang menjadi 10 orang. Bahkan pekerja yang tidak merokok pun ada yang mengalami keluhan pernafasan, dari 1 orang menjadi 4 orang di tahun 2019. Pada grafik kanan terlihat tren gangguan pendengaran berdasarkan tingkat kebisingan. Gangguan pendengaran paling banyak ditemukan pada paparan 85 desibel, dan secara keseluruhan jumlah pekerja dengan gangguan pendengaran menurun dari 41 orang di tahun 2018 menjadi 22 orang di tahun 2019. Namun penurunan ini perlu dikaji lebih lanjut, apakah karena pengendalian yang efektif atau disebabkan oleh faktor lain. Sekarang kita lihat data lebih rincinya. Dari tabel kiri berisi data pekerja berdasarkan status merokok dan keluhan pernafasan. Jadi totalnya pekerja yang mengalami keluhan pernafasan di tahun 2018 ada 7 orang, lalu di tahun 2019 naik jadi 14 orang. Kenaikan ini cukup signifikan dan perlu segera ditindaklanjuti. Nah, sekarang kita beralih ke tabel sebelah kanan, yaitu data gangguan pendengaran akibat paparan kebisingan. Di tahun 2018, total ada 41 pekerja yang mengalami gangguan pendengaran. Dan yang menarik, gangguan terbanyak justru ditemukan pada pekerja yang terpapar 85 desibel sebanyak 23 orang. Padahal 85 desibel itu masih berada tepat di angka ambang batas, belum melewati NAB. Lalu di tahun 2019, angkanya turun jadi 22 orang. Penurunan ini memang ada, tapi kalau kita lihat lagi, di kelompok 85 desibel masih ada 18 orang yang mengalami gangguan pendengaran. Artinya, meskipun tingkat kebisingannya masih di ambang batas, gangguan pendengaran tetap bisa terjadi, terutama jika durasi paparannya panjang dan penggunaan APD-nya belum maksimal. Dari data yang sudah kita lihat, terdapat beberapa temuan penting. Yang pertama, dari sisi merokok dan pernafasan. Jumlah perokok memang stabil, tetapi keluhan pernafasan pada perokok terus meningkat. Yang lebih menariknya lagi, keluhan pernafasan juga muncul pada pekerja yang tidak merokok. Ini mengindikasikan bahwa ada faktor lain di lingkungan kerja yang berkontribusi, seperti debu, asap produksi, bahan kimia, atau ventilasi yang kurang memadai. Jadi keluhan pernafasan di sini bukan semata-mata disebabkan oleh kebiasaan merokok, tetapi juga bisa disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja. Dan yang kedua, dari sisi kebisingan dan pendengaran. Gangguan pendengaran tidak hanya terjadi pada pekerja yang terpapar di atas NAB, yaitu di atas 85 desibel, tetapi juga pada pekerja yang terpapar tepat di angka 85 desibel. Hal ini menunjukkan bahwa durasi paparan yang lama, usia pekerja, lama masa kerja, serta kepatuhan penggunaan alat pelindung pendengaran turut berperan besar dalam menentukan risiko gangguan pendengaran. Berdasarkan analisis tersebut, saya merumuskan rekomendasi menggunakan pendekatan hierarki pengendalian. Untuk eliminasi dan substitusi, keduanya tidak dapat dilakukan karena kebiasaan merokok adalah perilaku yang tidak bisa dihilangkan secara instan dan tidak ada penggantinya. Untuk rekayasa teknik, PT X perlu meningkatkan ventilasi dan sirkulasi udara di area kerja agar debu, asap, dan polutan lain tidak menumpuk. Untuk administrasi kontrol, perlu diperkuat penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR, pemasangan rambu larangan merokok, serta identifikasi faktor risiko lingkungan yang berpotensi memengaruhi pernapasan.
Untuk APD, pekerja di area berdebu wajib menggunakan masker atau respirator sesuai hasil identifikasi bahaya. Selain itu, secara umum PTX juga disarankan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, termasuk pemeriksaan fungsi paru serta surveillance kesehatan kerja rutin untuk memantau perkembangan keluhan pernapasan. Untuk pengendalian kebisingan, eliminasi dan substitusi juga tidak memungkinkan karena sumber kebisingan berasal dari mesin produksi dan tidak bisa digantikan. Untuk rekayasa teknik, solusi yang bisa dilakukan adalah memasang peredam suara, enclosure atau barrier pada mesin-mesin dengan kebisingan tingkat tinggi, serta melakukan perawatan mesin secara berkala untuk mencegah kebisingan akibat keausan mesin. Untuk administrasi kontrol, PTX perlu membuat noise mapping atau peta kebisingan, menerapkan pembatasan waktu kerja sesuai tingkat paparan, melakukan rotasi kerja, memasang rambu area bising, dan melaksanakan audiometri secara berkala. Untuk APD, seluruh pekerja di area bising wajib menggunakan earplug atau earmuff sesuai tingkat kebisingan yang ada. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.